Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Mulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat ekspresi gen laktoz beta galaktosidase sebagai tugas deteksi molekuler yang diampu oleh Ibu Anissa Humairo, SPM Biotek. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana gen akan diaktifkan dalam sel untuk membuat RNA dan protein. Ekspresi gen dapat diukur dengan melihat RNA atau protein yang dibuat dari RNA, atau apa yang dilakukan protein dalam sel. Pengukuran ekspresi gen ini bertujuan untuk mengetahui berapa tingkat ekspresi gen dari suatu sel, jaringan, atau organisme. Nah, dengan memahami tingkat ekspresi gen ini, kita dapat mendapatkan informasi penting mengenai misalnya identifikasi virus, atau menguji apakah bakteri resisten terhadap penisilin. Kemudian laktoz beta-galaktosidase merupakan salah satu enzim hidrolase yang berfungsi mempercepat reaksi konversi dari galaktosida menjadi glukosa. Laktoz beta-galaktosidase dari Escherichia coli ini sering digunakan untuk analisis ekspresi gen. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ekspresi pada laktoz yaitu real-time PCR atau qPCR, yang merupakan metode yang didasarkan pada reaksi berantai polimerase atau PCR. Berbeda dengan PCR yang deteksinya berada di akhir proses, RT-PCR mendeteksi amplifikasi gen target selama proses berlangsung. Prinsip kerja dari real-time PCR ini adalah mendeteksi dan menguantifikasi reporter fluorescence. Sinyal fluorescence ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk PCR atau amplikon dalam reaksi. Peningkatan jumlah amplikon yang signifikan pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target, di mana semakin tinggi tingkat ekspresi gen target, maka deteksi emisi fluorescence-nya akan semakin cepat terjadi. Terdapat dua jenis reporter fluorescence yang umumnya digunakan dalam qPCR, yaitu Tuchman dan Schreiber-Green. Schreiber-Green akan berfluoresensi ketika berikatan dengan seluruh double-stranded DNA atau dsDNA. Sinyal fluorescence Schreiber-Green saat berikatan dengan dsDNA direkam setiap siklus sehingga menunjukkan banyak produk yang teramplifikasi selama reaksi berlangsung. Secara singkat, proses dari real-time PCR adalah mengekstraksi RNA dari sampel, kemudian dilakukan reverse transcription, kemudian menjadi cDNA yang akan digunakan sebagai template pada qPCR. Secara lengkapnya, prosesnya yang pertama ekstraksi RNA, yang pertama lisis, jaringan diambil dari penyimpanan, kemudian dihomogenkan, lalu diinkubasi selama menit pada
pada suhu ruang. Kemudian untuk phase separation dilakukan dengan sentrifugasi yang bertujuan untuk memisahkan RNA dari DNA dan protein sehingga membentuk 3 lapisan, lalu lapisan atas dipindahkan ke tabung baru. Precipitation dilakukan dengan menambahkan isopropanol, lalu diinkubasi dan disentrifugasi. Kemudian pelet yang dihasilkan dicuci beberapa kali dengan etanol untuk menghilangkan sisa kontaminan, lalu dikeringkan. Kemudian pelet disuspensi dalam RNA-free water dan dapat disimpan pada suhu 80 derajat Celcius sampai sintesis cDNA. Kemudian untuk reverse transcription, RNA primer dan DNTP diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius, kemudian didinginkan, lalu ditambahkan RT buffer dan diinkubasi kembali pada suhu 42 derajat Celcius. Setelah itu, enzim reverse transkriptase ditambahkan dan dilakukan pemanjangan pada 42 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dilakukan pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius untuk menonaktifkan enzim. Setelah cDNA didapatkan, dilakukan qPCR yang dapat dilihat dengan menggunakan sinyal fluoresensi dari cybergreen. Pada saat proses RT-PCR ini, akan muncul kurva silkus dan kurva leleh. Nah, untuk hasilnya sendiri berupa data kuantitatif. Dapat dihitung dengan rumus yang terdapat pada layar dengan C sama dengan rasio, CT sama dengan siklus saat terjadi perpotongan antara garis threshold dan baseline. Nah, yang di sebelahnya, ini adalah contoh kurva leleh dari sampel yang dideteksi dengan qPCR, di mana dalam kuantitatif gen secara relatif, perubahan tingkat ekspresi relatif atau fold change lebih dari 1 menunjukkan adanya peningkatan ekspresi pada gen. Namun sebaliknya, jika kurang dari 1, maka dinilai terjadi penurunan ekspresi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.